Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syifa dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi kelas A3E3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai investasi. Lebih tepatnya mengenai aktivitas investasi setelah pandemi. Simak penjelasan berikut ini ya. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Lalu bagaimana sih perkembangan investasi di Indonesia? Nah, dari tahun ke tahun jumlah investasi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Kemudahan dalam berinvestasi menjadi salah satu pemicunya. Modal besar yang kerap kali menjadi penghalang kini tidak lagi menjadi alasan. Bahkan kini semakin banyak instrumen investasi yang dapat dibeli mulai dari 500.000 di HSBC. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, dari tahun 2017 hingga tahun 2018, jumlah investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2017, realisasi investasi tercatat berada di angka 678,8 triliun. Ada pula investasi yang cukup populer di Indonesia, yaitu seperti deposito, emas, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai saham. Saham ini merupakan investasi yang cukup potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Nah, saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham, pada dasarnya Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula presentasi kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Lalu bagaimana sih kondisi saham pada pasar modal setelah pandemi? Nah, seperti yang kita ketahui, ketika akhir Maret 2020, dampak pandemi virus corona merebak hampir semua bidang tak terkecuali pasar modal. Kondisi pasar modal global, terutama saham, tidak terlepas dari gempuran wabah COVID-19 itu. Dengan membaiknya perekonomian di tahun 2021, indeks harga saham gabungan diprediksi akan menuju ke all-time high-nya lagi. Indeks harga saham gabungan menguat 0,12% ke 6.691,34 pada akhir perdagangan Kamis 11 November. IHSG berhasil menembus rekor all-time high atau tertinggi sepanjang masa di 6.689 pada Februari 2018 silam. Bahkan, IHSG sempat mencapai level 6.704. Penguatan IHSG akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2021. Wawan Hendrayana menargetkan IHSG bisa mencapai level 6.750 hingga 6.800. Sampai akhir tahun, target tersebut merupakan revisi dari target awal, yaitu 6.600 hingga 6.700. Menurut Wawan Hendrayana, sentimen positif datang dari jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang melandai, sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat sudah meningkat serta perlahan menuju ke kondisi normal. Akan tetapi, Wawan Hendrayana mengingatkan investor untuk tidak hanyut dalam euforia penguatan IHSG yang mencapai level tertingginya. Ada pula sentimen negatif yang bisa membuat IHSG melemah, seperti kenaikan suku bunga The Fed yang lebih cepat dibanding perkiraan pelaksanaan kenaikan pada kuartal 3 atau kuartal 4 di tahun 2022 ini.
Selain itu, pasar juga akan mewaspadai perkembangan kasus COVID-19 jika kasus COVID-19 kembali meningkat pada PPKM kembali diperketat akan menahan laju IHSG. Pada periode 19 November 2021, IHSG berhasil cetak rekor all-time high di level 6.720,99 sesaat sebelum penutupan perdagangan. Momen ini dikutip dari Warta Ekonomi jadi ajang cari cuan para investor. Mengutip dari laporan BEI, nilai jual bersih asing pada Jumat sore mencapai 142,73 miliar. Mengawali perdagangan di tahun 2022, indeks saham di Asia pada Senin 3 Januari 2022 dibuka naik setelah pada akhir pekan lalu. Indeks saham utama di Wall Street ditutup melemah namun mencatatkan kenaikan tajam di tahun 2021. Akan tetapi di pasar komoditas harga emas justru mencatatkan penurunan tahunan terbesar sejak 2015. Tertekan oleh apresiasi nilai tukar mata uang USD, harga emas terpangkas 4% di 2021 karena prospek pemulihan ekonomi global mendorong investor memburu aset-aset beresiko tinggi seperti saham. Seorang analis Indonesia menyebutkan adanya potensi perbaikan ekonomi yang juga mendorong kinerja emiten yang telah mapan atau juga dikenal dengan istilah old economy. Analis Faisal mengungkapkan bahwa babak baru perekonomian Indonesia terasa setelah akselerasi vaksinasi yang kemudian juga diikuti dengan efek positif dari peraturan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Yang pasti, hal tersebut memberikan harapan baru bagi investor pasar modal Indonesia, baik asing maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi di tanah air pada kuartal 3 tahun 2021 mencapai 3,51% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year dan terus membaik. Kondisi tersebut membawa Indonesia keluar dari posisi resesi dan memunculkan optimisme baru dalam berinvestasi. Dengan perkembangan positif ini, pasar juga tercatat menyumbang sebesar 1.200 triliun bagi pembangunan ekonomi. Sementara itu, di Amerika Serikat, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index terus melonjak, di mana pada November 2021, posisi CPI AS naik 6,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Dengan demikian, kondisi pasar modal akan terus membaik apabila kita dapat memanfaatkan kondisi dengan sebaik mungkin. Tentu keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik merupakan harapan bagi kita para investor ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.